Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Teori Produksi Islam. Produksi dalam pandangan Islam. Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk mengkonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Ini tercermin dalam Quran Surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 7, yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Pengertian produksi. Produksi adalah menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Produksi yang Islami menurut Siddiq tahun 1992 adalah penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan atau manfaat maslahah bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak Islami. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah input yang diperlukan dan jumlah output yang dapat dihasilkan. Fungsi produksi menentukan berapa besar output dengan kandungan berkah tertentu bisa diproduksi dengan input-input yang disuplai ke dalam proses produksi dan dengan jumlah modal atau kapital yang tertentu. Tujuan produksi menurut Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Motif berproduksi dalam Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk menciptakan maslahah, maka motivasi produsen tentu juga mencari maslahah, di mana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim. Mencari keuntungan dalam produksi dan kegiatan bisnis memang tidak dilarang sepanjang dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Kemudian ada nilai-nilai Islam dalam berproduksi. Yang pertama, berwawasan jangka panjang, artinya berorientasi pada tujuan akhirat. Yang kedua, menempati janji dan kontrak baik dalam lingkup internal atau eksternal. Kemudian memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan dan kebenaran.
kemudian berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang berikutnya, memuliakan prestasi atau produktivitas, mendorong ukhuwah antara sesama pelaku ekonomi, menghormati hak milik individu, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi, adil dalam bertransaksi dan memiliki wawasan sosial, dan menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya, faktor produksi. 1. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Alam telah memberikan banyak faktor produksi, misalnya tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. 2. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas, yang meliputi kemampuan dan keahlian, dan berdasarkan sifat kerjanya. 3. Faktor produksi modal. Faktor produksi dengan modal adalah barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya. 1. Pembagian modal atas dasar sumbernya meliputi modal sendiri dan modal asing. Kedua, pembagian modal atas dasar bentuk meliputi modal konkret dan modal abstrak. Dan ketiga, pembagian modal berdasarkan sifat meliputi modal tetap dan modal lancar. 4. Faktor produksi keahlian. Faktor produksi terakhir yang tidak kalah penting adalah keahlian atau skill, atau faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship. Faktor produksi keahlian adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produk untuk menghasilkan barang dan jasa. Demikian hasil presentasi kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.